SBO News, update dan faktual. Baik, Assalamualaikum, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda di malam hari ini? Sedang rasanya saya Badisani menjumpai Anda kembali dalam program Be Healthy. Pada malam hari ini, saya akan membahas terkait dengan kesehatan pastinya, karena kalau kita berbicara masalah obat tetes, ini juga akan ada resikonya ketika menggunakan obat tetes yang tidak seharusnya bisa digunakan oleh masyarakat awam pada umumnya. Nah, ada salah satu penyakit namanya glaukoma. Jadi penyakit ini adalah penyakit kebutaan begitu karena menggunakan obat tetes yang sembarangan dan bisa berisiko terkait dengan kebutaan dari mata kita apabila kita tidak berhati-hati untuk menggunakan obat tetes mata. Dan untuk membahas banyak terkait dengan glaukoma ini pada malam hari ini, saya akan mewawancarai atau berdiskusi atau mengobrol memberi informasi begitu ya kepada pemirsa Be Healthy di rumah terkait dengan obat tetes sembarangan terhadap glaukoma. Apa sebenarnya efek yang bisa ditimbulkan? Pada malam hari ini sudah hadir di studio SBO TV Dr. Dewi Rosarina SPM, dokter mata di Rumah Sakit Undaan, Surabaya. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di SBO TV dan pastinya akan memberikan informasi banyak ya tentang glaukoma itu sebenarnya apa. Tapi kalau berbicara masalah glaukoma ini sebenarnya ada peringatannya, World Glaucoma Week yang diperingati tiap minggu kedua di bulan Maret di setiap tahunnya. Iya. Kalau berbicara masalah glaukoma, sebenarnya apa glaukoma itu, dok? Ya, jadi glaukoma itu adalah penyakit kerusakan pada saraf mata yang diakibatkan tekanan bola mata yang tinggi. Baik. Nah, kerusakan ini sifatnya permanen dan kronik progresif. Artinya dia lambat laun akan semakin rusak dan terjadi kebutaan. Kebutaannya ini permanen, artinya tidak bisa kembali lagi penglihatannya. Baik. Seperti itu. Cukup mengerikan ya. Iya. Ketika berbicara masalah kebutaan pastinya akan ada suatu pemikiran ini tidak bisa disembuhkan ketika Betul. sudah terjadi glaukoma. Betul. Kalau berbicara masalah efek obat mata yang biasanya obat tetes mata kita menggunakan sehari-hari nih, dok, Iya, masyarakat betul. awam kita juga menggunakan. Ini juga bisa untuk beresiko terjadinya glaukoma ini. Iya, jadi ada obat tetes yang mengandung kandungan tertentu, biasanya anti radang yang kuat. Itu apabila digunakan dalam jangka waktu tertentu selama jangka yang cukup lama, itu akan menimbulkan penimbunan di trabecular meshwork di saluran mata kita sehingga tekanan bola mata meningkat. Baik. Pada saat tekanan bola mata meningkat dalam waktu yang cukup lama, itu akan menekan saraf mata kita sehingga saraf mata kita rusak. Sebenarnya apa yang membuat bisa terjadi kebutaan atau glaukoma ketika menggunakan obat tetes mata yang seperti apa? Apakah memang di pasaran yang kita tahu di minimarket mungkin ada yang menjual obat tetes mata? Apakah itu juga berbahaya untuk kesehatan mata? Sebenarnya yang dijual di apotek atau di minimarket yang di dekat rumah ini biasanya yang artificial tears, jadi yang fungsinya hanya untuk mengatasi iritasi mata ringan. Baik, meringankan gejala iritasi. Iya, biasanya iritasi mata ringan tuh yang sering dikeluhkan adalah mata merah, betul mata ya? Mata merah, benar. Ya, apalagi mata kalau merah, naik motor gitu betul, ya. Betul, atau matanya gatal, ya, atau gampang kering. Nah, seperti itu. Cuman yang di sini yang harus kita perhatikan adalah pada saat dia membeli obat ke apotek. Karena ini hanya dijual di apotek obat tertentu ini. Baik, artinya tidak dijual di pasaran? Iya, di apotek ya. Di apotek ya, maksudnya? Di apotek. Jadi entah itu dengan resep dokter atau pada saat dia mata merah datang ke apotek, saya kasih obat apa ini? Kemudian diberikanlah obat tertentu yang mengandung suatu antibiotik dan anti radang. Nah, padahal tidak semua sakit mata merah itu memerlukan antibiotik atau anti radang, karena mata merah itu jenisnya macam-macam, penyebabnya macam-macam. Baik, ada seperti yang penggunaan antibiotik yang biasanya memang saat ini seperti dibatasi begitu ya, karena betul. akan menimbulkan resistensi. Iya, betul. Sama dengan dibuat mata juga. Iya, jadi hanya obat-obat tertentu saja yang digunakan hanya untuk penyakit tertentu saja pada mata yang memerlukan antibiotik maupun anti radang. Baik. Tapi justru kadang-kadang orang membeli obat itu karena setelah ditetesin langsung putih. Nah,
Oh, artinya ada respon yang cepat. Iya, gitu. respon yang cepat. Kalau Karena menggunakan masyarakat obat tetes sekarang biasa, itu kan senengnya yang instan. Kepinginnya lebih cepat sembuh. Iya. Kepinginnya nggak mau pergi ke dokter. Beli obat aja sendiri, tetesin langsung sembuh. Padahal ada obat-obat tertentu yang memberikan efek yang sangat tidak kita inginkan, salah satunya yaitu glaukoma. Baik. Alasannya adalah dengan menggunakan obat tetes yang mungkin dalam golongan obat keras gitu ya. Bisa secara instan memperbaiki atau meringankan gejala iritasi mata yang kita alami. Kalau berbicara masalah kandungannya, sebenarnya kandungan apa yang bisa membuat mata kita mengarah ke glaukoma? Iya, jadi ada kandungan obat mata tetes mata tertentu yaitu kandungan kortikosteroid. Kortikosteroid itu golongan jenis obat anti radang. Nah, anti radang itu sendiri ada yang kuat, ada yang lemah. Cara kerjanya. Nah, yang bahaya ini adalah pada saat kita menggunakan obat tetes mata kortikosteroid yang kuat dalam jangka waktu yang agak lama. Biasanya kortikosteroid ini menimbulkan peningkatan tekanan bola mata. Kok bisa meningkatkan tekanan bola mata? Karena dia di reseptor di trabecular meshwork di mata kita itu dia mempunyai reseptor kortikosteroid. Pada saat kita memberikan obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama, dia akan mengubah saluran matriksnya di situ. Baik. Sehingga pengeluaran dari cairan mata aqueous humor itu akan terganggu. Terhambat gitu. Terhambat, betul. Karena terhambat, terjadi penumbukan cairan di situ, sehingga tekanan bola mata kita naik. Baik. Nah, tekanan bola mata kita naik ini kadang tidak memberikan gejala apapun sama pasien tersebut. Tapi jika sudah terlalu lama itu terjadi peningkatan tekanan bola mata, mau tidak mau saraf mata kita sudah banyak yang rusak. Pada saat itu timbul gejala matanya kabur. Baik. Baru datanglah dia ke dokter Baru mata. ketika ada gejala yang sudah agak parah, ketika matanya sudah sedikit kabur, baru akan konsultasi ke dokter. Karena dari awal memang menggunakan obat tetes yang mungkin mengandung kortikosteroid ini mengalami tidak ada gejala apapun mungkin di awalnya, kemudian tiba-tiba parah aja gitu ya. Betul. Jadi makanya glaukoma itu sering sekali terkenalnya namanya pencuri penglihatan. Pencuri penglihatan. Ya, karena dia tiba-tiba mencuri penglihatan kita, tiba-tiba nggak kelihatan. Orang itu selalu mengesalahartikan katarak. Oh, mata kabur itu Mata katarak. kabur itu betul. katarak, benar. Padahal kita sudah harus mengenal namanya glaukoma. Karena glaukoma ini merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di dunia setelah katarak. Baik. Nah, ini sampai ada World Glaucoma Week, artinya akan ada suatu keseriusan ketika orang sudah terkena glaukoma. Betul. Kalau di Indonesia atau di Surabaya sendiri deh, bagaimana sih intensitas penderita dari glaukoma yang menggunakan efek obat mata ini? Kalau dokter menemukan, apakah memang banyak dan masif? Iya, sebenarnya kalau masif tidak, tapi cukup banyak. Cuman di sini yang cukup banyak yang membuat kita hatinya ikut-ikutan merasa iba karena terjadinya pada usia produktif. Jadi mulai anak-anak, dewasa muda. Sehingga pada saat mereka datang, mereka sudah pandangannya ya bisa dikatakan sudah mengalami kebutaan karena penggunaan obat tetes mata yang tidak benar. Baik, sebenarnya apa sih dok yang membuat alasan banyaknya masyarakat pada umumnya ini menggunakan sebenarnya obat yang harusnya diresepkan oleh dokter, tapi dengan sendirinya tahu mungkin melewati media sosial atau melalui internet ini bisa memutuskan untuk membeli obat tetes mata yang sebenarnya ini adalah obat keras. Iya, betul. Jadi biasanya kalau kebiasaan masyarakat kita tuh kan katanya. Jadi dari mulut ke mulut. Saya kemarin mata merah diberi ini sama dokter, cepat sembuh. Nah, akhirnya udah kamu coba ini obat ini aja. Tapi kan tidak setiap orang itu obat matanya harus sama dengan apa yang dipakai orang lain. Dan jenis penyakitnya pun bisa berbeda. Berbeda juga. Ya, seperti yang saya kembalikan tadi, mata merah itu penyakitnya macam-macam. Banyak faktornya. Banyak faktor, bisa virus, bisa infeksi, bisa glaukoma, bisa radang, itu macam-macam. Nah, kalau macam-macam penyebab dari iritasi mata. Betul. Kalau pengen tahu sebenarnya iritasi mata itu kenapa, mungkin masyarakat atau pemirsa SBO TV beberapa hari ini juga matanya ada iritasi, begitu ya. Jadi jangan gampang saja untuk mengkonsumsi obat keras, khususnya kita langsung konsultasikan ke dokter yang sudah paham, terutama adalah dokter di Rumah Sakit Mata Undaan. Kalau Anda ingin memberi atau menanyakan informasi terkait dengan gejala iritasi mata Anda, bisa langsung menghubungi call center RS Mata Undaan, tepatnya berada di Jalan Undaan Kulon nomor 17 sampai 19, dan juga bisa melalui telepon di 031 531 9619. Kita masih akan membahas terkait dengan glaukoma
Jangan kemana-mana pemirsa, Be Healthy akan segera kembali sesaat lagi. Di program Be Healthy SBO TV pemirsa, terkait dengan penggunaan obat tetes mata yang sembarangan, ini bisa menyebabkan glaukoma atau kebutaan permanen. Nah, ini yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Nah, dokter, kalau berbicara masalah glaukoma, sebenarnya penggunaan dari obat tetes mata yang sembarangan yang tadi disampaikan mungkin tergolong dari obat keras ini. Sebenarnya untuk sistem mengurangi penglihatan kita hingga terjadi glaukoma, proses perjalanannya seperti apa? Ya, dari mulai perjalanannya biasanya 1 bulan pemakaian dari obat tetes mata yang mengandung kortikosteroid itu sudah mulai terjadi peningkatan tekanan bola mata. Baik. Jadi sebaiknya bila memang diperlukan obat tetes mata kortikosteroid yang kuat ini untuk penyakit mata tertentu, biasanya kita menginfokan ke pasiennya untuk rutin kontrol. Rutin kontrol dengan dokter ya? Itu biasanya berapa minggu sekali, dokter? Bila sudah pemakaiannya 1 bulan, biasanya kita memantau tekanan intraokuler atau tekanan bola matanya tiap 2 minggu. Tiap 2 minggu sekali ya? Jika sudah pemakaiannya sampai 4-6 bulan, ya setiap 1 bulan sekali kita periksa tekanan bola matanya. Tapi indikasi untuk penggunaan obat tetes kortikosteroid sebenarnya untuk penyakit yang seperti apa? Ya, jadi untuk pengobatan penyakit mata yang memerlukan kortikosteroid itu antara lain ya infeksi, ya, kemudian peradangan, ya, yang terutama ya peradangan itu, ya, kadang kita memerlukan untuk obat penanganan pasca trauma, juga bisa trauma mata ya, ya. Jadi pasca operasi pun kita biasanya memerlukan obat anti radang yang cukup dipakai dalam beberapa waktu setelah pasca operasi. Baik, artinya gejalanya sudah cukup berat begitu ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini, sebenarnya kita tuh berhati-hati dalam penggunaan obat tetes yang mengandung kortikosteroid dalam jangka waktu panjang. Karena efeknya ini yang tidak kita inginkan adalah terjadinya kebutaan akibat glaukoma seperti itu. Tidak diinginkan juga oleh semua orang ya, betul, untuk mendapatkan penyakit glaukoma atau kebutaan permanen ini. Tapi kalau berbicara masalah penggunaan obat tetes mata yang mungkin sebelumnya ini didapatkan dari resep dokter, dokter. Ada suatu merek mungkin yang diresepkan pada saat konsultasi ke dokter. Kemudian setelah lama begitu tidak memakai, ini sakit lagi matanya, kemudian menggunakan resep itu lagi, beli langsung ke apotik. Biasanya seperti itu, dokter? Ya, memang seperti itu kebiasaan masyarakat kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berobat ke dokter mata, tolong tanyakan bila kita sudah dapat resep obat, itu tanyakan obat ini sampai kapan penggunaannya yang diperbolehkan. Kemudian apakah nanti suatu saat bila saya mengalami gejala seperti ini lagi, apakah boleh saya menggunakan obat ini? Atau tanyakan juga, boleh nggak dok, obat ini saya berikan ke saudara saya atau siapa saya yang bila mengalami gejala mata seperti saya ini, boleh nggak? Boleh nggak, artinya harus ada komunikasi dengan dokternya. Iya, betul. Jadi kadang itu kan kita memberitahu untuk pasien untuk kontrol ya, tapi kadang itu sudah nyaman 1-2 hari sembuh, udah nggak perlu kontrol seperti itu. Tapi kalau pakai obat kortikosteroid ini, apakah memang harus dihabiskan atau ada beberapa jangka waktu yang memang harus dipakai terus-menerus, ataukah memang setelah 1-2 kali selesai ya sudah stop untuk penggunaan ini? Betul, sebenarnya itu tergantung dari jenis penyakit matanya juga ya. Ada yang memang memerlukan penggunaan dalam jangka waktu yang lama, salah satunya peradangan atau pasca operasi atau infeksi yang berat pada mata. Nah, jadi sebenarnya dilihat dulu kasusnya apa. Kalau misalnya yang kasus iritasi mata ringan, sebenarnya kan tidak memerlukan kortikosteroid yang kuat untuk penggunaannya itu. Tapi justru kadang-kadang disalahgunakan, dibeli lagi karena dipikirnya obat ini manjur sekali, seperti itu. Dengan instan begitu ya? Iya, dengan instan yang merah mungkin langsung putih, seperti itu. Gatal-gatal langsung hilang, seperti itu. Mata gatal hilang. Jadi sebenarnya yang harus diperhatikan adalah hati-hati saja penggunaannya, harus dalam pengawasan dokter atau sesuai arahan dari dokter, seperti itu. Tapi kalau penggunaan kortikosteroid atau obat tetes mata begitu untuk menuju ke glaukoma, sebenarnya gejalanya seperti apa, dokter? Ya,
kalau gejala dari awal, misalnya awal kita menggunakan itu sebenarnya tidak ada gejala. Tidak ada gejala? Ya, tidak ada gejala sama sekali dan matanya pun juga tidak ada keluhan apapun. Jadi matanya putih, seperti ini putih, tanpa normal-normal saja. Jadi bila terjadi kerusakan saraf matanya sudah berat, baru dia menimbulkan keluhan mata kabur atau pandangannya menyempit. Pandangannya menyempit Ya. itu seperti apa, Dok? Jadi pandangan kalau glaukoma itu kerusakannya di papil nervus saraf optiknya, dia menyebabkan lapang pandang kita menyempit. Lapang pandang kita menyempit? Iya, jadi kaburnya itu dari pinggir. Baik, artinya seperti terowongan begitu? Iya, betul. Kalau orang bilang itu ngelihatnya seperti dari teropong. Dari teropong Iya, ya? betul. Itu kalau sudah glaukoma yang tahap lanjut, jadi kerusakannya sudah sangat parah. Ya, biasanya baru datang ke dokter mata. Nah, sedangkan kita kembali lagi, kerusakan akibat glaukoma itu permanen. Permanen, tidak Ya, bisa disembuhkan. Jadi tidak bisa disembuhkan. Kalaupun kita bisa melakukan pengobatan laser ataupun tindakan operasi, itu hanya untuk mencegah progresivitas dari penyakitnya itu supaya tidak bertambah parah. Tapi bukan untuk mengembalikan penglihatannya, fungsi penglihatannya normal lagi seperti itu. Baik, kemudian ketika kita sudah mungkin banyak masyarakat yang juga masih belum tahu, tipsnya untuk melihat kandungan obat tetes mata yang mengandung kortikosteroid atau termasuk golongan yang keras itu untuk melihatnya seperti apa, Dok? Sebenarnya di dalam suatu obat mata itu baik obat tetes maupun obat salep itu sebenarnya kan sudah tertera ya kandungan obatnya apa saja. Jadi yang termasuk kortikosteroid golongan kuat itu prednisolon, maupun prednisolon sama metilprednisolon, Kemudian yang ada golongan yang lebih tidak terlalu kuat, yaitu golongan flumaritolon. Baik, artinya harus dilihat komposisinya. Iya, jadi sebenarnya tanyakan kembali ke dokter matanya. Kadang kan orang awam nggak mengerti ini obat apa, antibiotik aja nggak mengerti. Ini apa ya, obat ini apa. Jadi sebaiknya kembali lagi tanyakan ke dokter matanya, obat ini untuk apa, Dok, dan penggunaannya boleh sampai kapan atau bisa diulang kembali seperti itu. Artinya nanti ketika dokternya mengatakan ini tidak bisa digunakan apabila lain gejala atau lain penyebab dari iritasi mata, jangan pakai begitu ya. Ini juga menjadi edukasi kepada pemirsa SBO TV juga yang mungkin selama ini menggunakan obat dengan resep dokter, khususnya adalah tetes mata, begitu harus diperhatikan lagi terkait dengan penggunaannya. Tapi kalau kita iritasi mata biasa nih, Dok, merah gitu ya, kemudian kalau menggunakan obat tetes yang biasa ada di pasaran begitu, apakah memang juga beresiko untuk masuk ke glaukoma ataukah ya juga bisa meringankan tapi tidak ada efek apapun? Iya, sebenarnya kalau yang dijual di pasaran itu kan lebih banyak yang artificial tears. Jadi artificial tears itu air mata buatan untuk melembabkan mata kita. Untuk melembabkan mata kita. Kalau itu memang tidak ada golongan kortikosteroid yang termasuk di dalamnya. Jadi sebenarnya aman-aman saja. Tapi bisa menyembuhkan dari iritasi mata itu, Dok? Ya, tergantung keluhannya ya, tergantung derajat dari iritasinya juga. Sebaiknya bila sudah diberikan obat tetes mata untuk iritasi mata ringan biasa, 2-3 hari tidak sembuh, sebaiknya periksa ke dokter mata. 2-3 hari tidak sembuh dengan menggunakan obat yang ada di pasaran, yang itu periksa ke dokter mata. Itu harus periksa ke dokter, khususnya dokter spesialis mata yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan, tepatnya berada di Jalan Undaan Kulon, nomor 17-19 Surabaya. Kalau mau konsultasi atau juga mau janjian ketemu dengan dokternya, gitu ya, bisa juga melalui telepon di 031-531-9619. Kita masih akan membahas terkait dengan perawatan apa yang bisa dilakukan di penyakit glaukoma ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Be Healthy. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen terakhir pada program Be Healthy pada malam hari ini. Tapi kalau berbicara masalah glaukoma, mungkin banyak masyarakat yang masih belum mengetahui terkait dengan informasi ini. Ternyata glaukoma ini merupakan penyakit kebutaan terbesar kedua di dunia setelah katarak. Pasti juga pemirsa Be Healthy SBO TV masih belum tahu bedanya antara katarak dan juga glaukoma ini seperti apa, dokter? Iya, jadi bedanya katarak dengan glaukoma. Jadi katarak ini kebutaannya masih bisa
masih bisa diatasi. Ya, jadi bukan permanen. Yang membedakan dengan glaukoma itu, karena kalau glaukoma yang kena itu sarafnya. Sarafnya yang Ya, kena ya? sarafnya yang kena. Apabila sarafnya sudah rusak, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi yang membedakan adalah kebutaan akibat katarak itu masih bisa ditangani. Sedangkan kebutaan akibat glaukoma itu sudah permanen. Artinya apapun tindakan yang kita lakukan nanti terhadap pasien glaukoma itu tidak bisa mengembalikan fungsinya seperti normal lagi. Tapi hanya mencegah untuk progresivitasnya menjadi lebih lanjut seperti itu. Glaukoma ini kan bukan hanya karena obat tetes mata, ada beberapa faktor lainnya ya dokter. Betul, ya. ya. Tapi kalau gejalanya mungkin bedanya dengan katarak dan glaukoma, itu bedanya apa secara penglihatan? Secara penglihatan sebenarnya sama-sama kabur, cuman karena ini glaukoma yang diserang dari saraf matanya, memang dia lebih ke arah ke lapang pandang. Ke lapang pandang? Iya, lapang pandangnya menyempit seperti itu, atau kadang-kadang kabur itu bila dia sudah sampai ke pandangan sentralnya, sudah kena. Tapi kalau katarak biasanya langsung kabur, tengahnya kabur. Beda ya, kalau katarak kan dari pinggir. Tapi kalau katarak tuh, kalau glaukoma itu dari pinggir. Tapi kalau katarak kaburnya itu biasanya dari tengah. Dari tengah, ya. Dan itu yang bisa dibedakan ya? Iya, kalau mungkin dari kita sendiri untuk membedakan kira-kira ini apa, tapi memang nggak bisa kita kira-kira juga, sebaiknya kita periksakan. Cuman kalau untuk dibandingkan kaburnya karena katarak dan kaburnya karena glaukoma, kurang lebih seperti itu. Baik, itu yang dirasakan oleh penderita glaukoma atau katarak. Tapi kalau secara klinis kita melihat di matanya, apakah memang ada perbedaan dari glaukoma dan juga katarak? Kalau secara kasat mata nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, memang harus dengan alat khusus yang kita punya di rumah sakit seperti itu. Ngomong-ngomong alat khusus yang dimiliki oleh Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya untuk menangani kasus glaukoma ini seperti apa dokter? Sebenarnya pada prinsipnya penanganan pasien glaukoma itu kan pertama dengan obat. Obat. Ini kalau kita bahas dengan glaukoma akibat pemakaian obat tetes mata steroid, yang pertama obat tetes mata steroidnya harus segera dihentikan dulu. Dihentikan terlebih dahulu? Ya, hentikan aja dulu. Kemudian kita first line-nya adalah dengan obat dulu, dengan obat anti glaukoma. Dengan obat anti glaukoma. Apabila dengan anti glaukoma ini dia tekanan bola matanya tidak bisa turun, baru kita pikirkan tindakan. Tindakan ini bisa dilakukan laser atau operasi. Baik, kalau pertama kali datang begitu ya dengan keluhan ini, apa yang diperiksa dari mata pasien ini dok? Yang pasti yang diperiksa pertama tajam penglihatannya. Kedua yang penting pada glaukoma adalah tekanan bola matanya. Tekanan bola mata. Ya, sampai berapa ini normal tekanan bola mata kita 10 sampai 20 mm air raksa. Ini pemeriksaannya bagaimana teknisnya untuk mengetahui tekanan bola mata ini tinggi atau rendah gitu? Tetap harus dengan alat tonometer namanya. Sedangkan tonometer itu macamnya banyak. Kalau di Rumah Sakit Mata Undaan macam-macam, ada non kontak tonometer maupun yang kontak tonometer. Semua kita ada. Itu nanti kita lihat dari situ setelah diperiksa tajam penglihatan maupun tekanan intraokuler atau tekanan bola mata, baru kita periksa mata secara dari permukaannya kemudian ke dalam sampai ke saraf matanya. Kita lihat bagaimana. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang, kami punya di Rumah Sakit Mata Undaan ada pemeriksaan Humphrey Visual Field. Ini penting sekali untuk pemeriksaan glaukoma. Jadi dia untuk memeriksa adanya kelainan lapang pandang pada pasien glaukoma. Baik, pemeriksaan penunjang sudah ada di Rumah Sakit Mata Undaan. Yang kedua OCT, Optical Coherence Tomography. Ya, ini untuk melihat secara dari foto itu kerusakan dari papil saraf optiknya itu sudah sampai seberapa parah kerusakannya. Itu kelihatan dari foto itu. Kemudian bisa kita lakukan juga foto dari saraf matanya itu tersebut. Jadi bisa difoto fundus untuk menunjukkan ke pasien bahwa ini loh, ini kerusakannya seperti ini. Kerusakan seperti apa yang bisa ditangani dan juga mungkin disembuhkan untuk menuju glaukoma ini? Iya. Sebenarnya kalau glaukoma kembali lagi karena ini kebutaannya permanen, yang bisa kita tangani hanya untuk mengontrol tekanan bola matanya saja supaya progresivitas dari glaukomanya tidak bertambah. Ya, kalau memang dengan obat sudah tidak bisa dilakukan, kita beralih ke tindakan. Bisa laser, bisa operasi. Laser sendiri pun tidak semua pasien bisa dilaser karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia tidak bisa dilaser. Bila tidak bisa dilakukan laser, kita beralih ke operasi. Operasi sendiri ada yang konvensional sampai yang paling terbaru, yaitu sangat lengkap sekali. Iya. Dari operasi terbaru dari? Operasi terbarunya kita pasang implan. Oh, pasang implan. Iya, implan itu alat
alat kecil yang kita pasang ke mata untuk mengontrol tekanan bola mata apabila operasi konvensional sudah tidak bisa dilakukan lagi pada pasien tersebut. Baik. Itu. Lengkap sekali fasilitasnya disampaikan, dari tindakan awal adalah anamnesis untuk melihat secara klinis, kemudian dari pemeriksaan penunjang, kemudian dari tindakan apa yang bisa dilakukan ketika sudah diketahui diagnosis pasti dari sakit mata atau iritasi mata itu, begitu ya. Tapi kalau di Rumah Sakit Undaan, pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan oleh tim dokter di sana, dokter? Kalau kami memang sudah lengkap ya, divisinya sudah ada pemeriksaan retina, pemeriksaan glukoma, pemeriksaan pediatrik oftalmologi seperti pada anak-anak. Pada anak-anak. Ya, pemeriksaan strabismus atau mata juling. Kemudian ada rekonstruksi itu bedah plastik mata, kemudian penanganan tumor pada mata, itu sudah lengkap, kami ada semua di Baik, situ. lengkap, luar biasa ya. Ini kabarnya juga di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ada gedung baru, artinya ada fasilitas baru juga pastinya. Apa tuh yang baru dari Rumah Sakit Mata Undaan? Nanti ditunggu saja tanggal mainnya. Baik, tadi sudah disampaikan dokter terkait dengan apa saja yang bisa menyebabkan glaukoma begitu. Tapi pertanyaan mendasar adalah dari masyarakat, apa sebenarnya hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari glaukoma ini? Kalau pada prinsipnya ini glaukoma secara umum atau glaukoma karena obat secara tetes? umum atau dari obat tetes juga? Kalau secara umum yang pasti kita harus tetap rutin memeriksakan mata kita ke dokter mata. Bila tidak ada keluhan, bila kita usia di bawah 40 tahun, bisa mungkin setiap 3 tahun sekali bisa. Apabila kita sudah masuk di atas 40 tahun, paling tidak 2 tahun sekali. Namun apabila di keluarga kita sudah ada riwayat pasien dengan riwayat keluarga dengan glaukoma, itu alangkah baiknya setiap tahun itu kita memeriksakan diri ke dokter mata, karena ada faktor resiko juga apabila di keluarga sudah ada yang kena glaukoma, itu faktor resiko terjadi glaukoma jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi resikonya, begitu ya. Itu adalah hal-hal yang bisa untuk mencegah adanya glaukoma. Tapi kalau glaukoma secara umum sebenarnya bisa terjadi ketika faktor-faktor apa saja, dok, yang bisa mungkin dari orang tua yang mempunyai basic glaukoma itu juga bisa terjadi. Iya, betul. Jadi yang pertama faktor keluarga, ya, ada riwayat family history-nya positif, artinya di dalam keluarganya dia itu ada yang positif kena glaukoma. Kemudian yang kedua usia lanjut. Kenapa kok bisa usia lanjut bisa memperbesar faktor risiko glaukoma? Karena kita semakin usia tambah lanjut, itu kedalaman dari bilik mata depan kita itu semakin menyempit. Nah, di situ terdapat saluran yang mengatur aqueous humor kita, yang resikonya nanti itu terjadi hambatan atau pembuntuan di situ sehingga tekanan intraokuler kita akan meningkat. Baik, artinya ada beberapa faktor yang bukan hanya obat tetes mata saja, tapi ada beberapa faktor lainnya, begitu ya, terkait dengan khususnya adalah usia juga. Ketika sudah di atas 40 tahun, kita juga harus waspada dan juga memeriksakan, begitu. Baik, terakhir dokter, tentang fasilitas yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan, apa yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Mata Undaan ketika ada seseorang yang mungkin didiagnosa sebagai glaukoma, dan juga bisa memberikan informasi terkait dengan World Glaucoma Week di minggu kedua di bulan Maret ini. Silakan. Jadi World Glaucoma Week ini adalah program WHO yang dicanangkan setiap tahunnya, setiap minggu kedua bulan Maret, itu untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap glaukoma. Jadi mengingat masyarakat kita itu belum terlalu mengenal nama penyakit glaukoma itu, jadi kita berusaha untuk mengajak masyarakat, ayo kita kenal glaukoma dan ayo mari kita sama-sama mendeteksi dini glaukoma itu. Alangkah baiknya bila glaukoma itu dideteksi lebih dini, itu kebutaan permanennya bisa kita cegah. Bisa kita cegah. Pastinya ketika sudah ada gejala atau kita menggunakan ini harus konsultasi dengan dokter. Apapun penyakit dari mata, mungkin iritasi mata yang 2-3 hari belum selesai menggunakan obat tetes mata yang ada di minimarket dekat rumah kita juga harus segera untuk konsultasi ke dokter, khususnya adalah dokter spesialis mata. Baik, pastinya juga apabila pemirsa SBO TV pada malam hari ini juga ada permasalahan dengan matanya atau iritasi mata atau menggunakan dari obat tetes mata di pasaran yang masih belum sembuh juga, kami sarankan juga untuk langsung menuju ke Rumah Sakit Mata Undaan di Jalan Undaan nomor 17 sampai 19 Surabaya, dan juga bisa melalui telepon
di 0315319619. Terima kasih Dr. Dewi Rosarina SPM, Dokter Mata di Rumah Sakit Undang Surabaya sudah memberikan banyak informasi pada malam hari ini, pastinya juga bagi masyarakat dan juga pemirsa Be Healthy SBO TV yang belum mengetahui glaukoma tadi sudah disampaikan, dan kita juga harus berhati-hati sendiri apabila ini individu dan juga keluarga untuk melindungi keluarga dari resiko glaukoma atau kebutaan permanen. Pastinya kita juga tidak mau. Langsung saja konsultasikan ke dokter spesialis mata yang berada di dekat Anda atau langsung ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Saya Badi Sadi menutup program Be Healthy pada malam hari ini, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum, sampai jumpa.